Dalam terminologi sepak bola, habis manis sepah dibuang bisa disamakan dengan nasib David De Gea di Manchester United. Setelah kurang lebih 12 tahun lamanya, David De Gea diperas habis sari-sarinya oleh setan merah, lalu dibuang begitu saja ketika dirasa sudah tidak dibutuhkan. Itu jadi momen yang sulit bagi seorang pesepak bola. Apalagi ketika itu De Gea sudah kepala 3. Tak mudah baginya untuk menemukan klub baru yang cocok dengan segala kebutuhannya. Namun, terbuang dan disia-siakan tak membuat De Gea menyerah dengan keadaan. Penjaga gawang penyuka musik metal itu move on dan mengubur dalam-dalam luka yang digoreskan oleh setan merah. Namun, De Gea tidak sendiri dalam melaluinya. Ketika hampir mati membusuk, Fiorentina datang memberi kesempatan kedua. Bersama La Viola, De Gea membuktikan kepada halayak bahwa dirinya belum habis. Lantas bagaimana cara De Gea melalui masa-masa sulit itu? Sebelum kita cari tahu bersama, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 Story. Sudah menjadi rahasia umum jika David De Gea adalah salah satu warisan terbaik dari Sir Alex Ferguson. Selama bertahun-tahun, posisi De Gea sebagai penjaga gawang utama Manchester United tak tergantikan. Dirinya selalu dihormati oleh pemain dan pelatih yang silih berganti. Namun di masa-masa terakhir David De Gea bersama Manchester United, suasananya mulai berubah, terutama setelah kedatangan pelatih baru Erik ten Hag. Di mata pelatih berkepala botak itu, David De Gea mulai tidak diperhitungkan sebagai pemain penting di skuad setan merah. Sebetulnya ini hanya perihal selera. Sang manajer merupakan penggemar berat penjaga gawang yang mampu memainkan bola dengan kakinya. Ten Hag ingin memiliki kiper yang piawai mengatur ritme permainan, mau terlibat dalam membangun serangan dari bawah dan tidak mudah panik saat mendapat tekanan dari lawan. Sementara De Gea dikenal sebagai shot stopper. Ia bermain sebagaimana harusnya penjaga gawang, menggunakan seluruh bagian tubuhnya untuk mencegah bola masuk ke gawangnya. De Gea salah satu yang terbaik di kelasnya. Tapi mau sebaik apapun, kalau yang dicari Ten Hag tidak ada di dirinya, maka De Gea tetap dirasa kurang. Tak heran ketika De Gea mendapatkan penghargaan Golden Gloves di Liga Inggris musim 2022-2023 dengan catatan 17 clean sheet, itu tidak berarti apa-apa bagi Ten Hag. Padahal seluruh pemain United bertepuk tangan dan mengapresiasi pencapaian tersebut. Meraih gelar individu tidak membuat Ten Hag terpukau akan performa David De Gea. Tujuan sang pelatih jelas ingin mencari penjaga gawang yang jago build up permainan dari bawah. Alhasil perpanjangan kontrak sang penjaga gawang pun terus ditunda. Ten Hag ingin De Gea menjadi penjaga gawang kedua dan menurunkan gajinya. Namun De Gea tak mau menyanggupi tawaran tersebut. Penurunan gaji sih oke, tapi jadi yang kedua bukan sebuah pilihan yang ideal baginya. Setelah diskusi panjang, Ten Hag dan manajemen United pun sepakat untuk tidak memperpanjang kontrak sang pemain. De Gea akhirnya hanya bisa narimo ing pandum. De Gea dilepas tanpa penghormatan. Dirinya tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato di hadapan fans seperti legenda yang lain. Kepergian De Gea dari United jadi kabar yang cukup menggemparkan. Selain karena mendadak, sang penjaga gawang sudah terlalu identik dengan klub yang berasal dari kota Manchester itu. Meski terbuang, De Gea tak sepi peminat. Beberapa klub langsung menghubungi agennya. Dari mulai Bayern Munchen, Valencia, Real Betis, Villarreal hingga klub-klub Arab Saudi pun mulai berdatangan. Namun dari banyaknya tawaran, tak ada yang membuat hati De Gea tergerak. Alhasil, sang penjaga gawang pun memutuskan untuk break terlebih dahulu. Ia mengambil waktu istirahat sambil melangsungkan pernikahannya dengan sang kekasih, Edurne Garcia. Selama menganggur, De Gea tak hanya berlibur dan bulan madu dengan sang istri. Dirinya juga disibukkan dengan pengembangan diri.
Kita semua tahu bahwa De Gea sesekali menjadwalkan latihan mandiri di negara asalnya, Spanyol. Itu dibuktikan dengan unggahannya bersama pelatih pribadinya, Luis Maria Garcia. Dalam video-video yang diunggahnya di media sosial, De Gea terus berusaha mempertajam insting dan refleksnya sambil menunggu tawaran yang masuk. Selain itu, De Gea juga menambah porsi latihan dengan kakinya. Umpan jarak menengah dan umpan jarak jauh jadi menu favoritnya bersama sang pelatih. Namun, konsentrasi latihannya kadang terganggu. Tak kunjung menemukan klub baru membuat De Gea kehilangan hasrat bermain bola. The Athletic bahkan sempat melaporkan bahwa De Gea mempertimbangkan untuk mengakhiri karirnya. Ia merasa sulit untuk kembali bermain, dirinya masih dihantui kekesalan pada Ten Hag dan John Murtough. Keduanya ia anggap sebagai biang kerok kepergiannya dari Old Trafford. Di saat mulai putus asa, Fiorentina pun datang dengan menawarkan kesempatan kedua. Mereka menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi De Gea di Italia. Proyek yang ditawarkan Fiorentina membuatnya bersemangat. Ia dijanjikan menit bermain yang cukup dan sepak bola Eropa. Namun dengan catatan gajinya harus jauh lebih kecil dari sebelumnya. Alhasil De Gea pun menyanggupi syarat itu. Penjaga gawang berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dengan gaji senilai 1 juta euro per musim, belum termasuk bonus. Itu gaji yang jauh jika dibandingkan dengan United yang kala itu mampu membayarnya 444.000 euro per pekan. Merekrut pemain yang sudah setahun penuh nganggur, Fiorentina tak lepas dari kritik dan pertanyaan-pertanyaan sinis. Seperti, mengapa harus De Gea? Atau, seperti tidak ada pilihan lain saja. Keraguan yang hadir di benak sebagian fans dan pandit sepak bola Italia diperkuat dengan debut buruk sang penjaga gawang. Seperti yang diwartakan The Sun, De Gea alami mimpi buruk di laga debut melawan klub Hungaria, Puskás Academy di ajang playoff Liga Konferensi Eropa. Melawan tim antah berantah tersebut, De Gea mulai kebobolan 2 gol dalam waktu 12 menit. Para penggemar pun tak tahan untuk tidak mengolok-ngolok sang pemain. Beberapa fans menganggap De Gea sama saja, tidak berubah sejak meninggalkan United. Metode latihan pribadi yang dilakukan selama 1 tahun terakhir dinilai omong kosong oleh fans yang geram dengan performanya. Untungnya, La Viola terhindar dari kekalahan. Laga berakhir dengan skor 3-3. Dirasa kurang puas dengan performanya sendiri, De Gea pun bangkit di pertandingan-pertandingan berikutnya. Seperti misalnya di leg kedua melawan Puskás Academy, De Gea mampu membawa La Viola lolos ke babak berikutnya usai menang melalui adu penalti. Berdasarkan laporan Fotmob, penjaga gawang berusia 33 tahun tersebut jadi pemain terbaik dan sukses melakukan 8 penyelamatan dalam 120 menit. Selain itu, ia juga berhasil menepis 1 tembakan lawan di babak adu penalti. Tak berhenti di situ, penampilan paling heroik ditunjukkan De Gea kala menghadapi AC Milan. Menghadapi tim kuat, De Gea menjadi pilihan utama Raffaele Palladino. Sang penjaga gawang pun membayar kontan kepercayaan Palladino. Berdasarkan statistik Fotmob, De Gea diganjar rating 9,3 karena melakukan 7 penyelamatan krusial plus menggagalkan 2 penalti Milan yang dieksekusi oleh Tammy Abraham dan Theo Hernandez. Berkat performa menawannya, La Viola pun menang 2-1 atas Milan. Ini sebuah kebangkitan sekaligus rekor yang fantastis. Dari biang keladi kegagalan final Europa League, kiper yang diasingkan terbuang hingga akhirnya terlahir kembali bersama Fiorentina.